Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Firdausi, nomor NIM 7211419074. Saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama ada organisasi data. Agar dapat menggunakan data dan terhindar dari kekacauan, konsep data telah dipecah dan dikurangi menjadi konsep-konsep yang lebih kecil akan menyediakan balok-balok membangun yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam suatu bentuk yang terorganisasi dan dapat diakses. Di sini terdapat 3 poin penting dalam organisasi data. Yang pertama, hierarki data, spreadsheet sebagai basis data sederhana, dan juga flat files dan field kunci. Yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki untuk membentuk suatu record. Record sendiri itu adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Field data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada waktu tertentu. Basis data merupakan sekumpulan file di mana kumpulan dari seluruh data berbasis komputer pada sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada spreadsheet sebagai BDS. Tabel yang berisi baris dalam kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field-field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Konsep tabel merupakan konsep yang penting karena struktur basis data yang paling populer bagi organisasi bisnis. Struktur basis data relasional di mana secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel yang saling berhubungan. Yang ketiga adalah flat files atau file data. Adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file. Alasannya adalah karena komputer membaca field-field data dari suatu record secara berurutan. Alasan kedua adalah untuk flat file, bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi, atau dengan kata lain menghapus field data yang berulang tanpa menyebabkan kesalahan. Lalu ada field kunci. Kunci di dalam satu tabel adalah satu field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik. Kandidat kunci merupakan sebuah field yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing baris tabel, namun tidak dipilih untuk menjadi kunci utama. Lalu ada struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formular, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Lalu ada struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis untuk basis data pada awalnya populer karena ia bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan utang dagang. Selain itu, karena struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya yang komputer secara efisien. Lalu ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Secara konseptual, setiap record dalam basis data dapat menuju ke semua record lain di dalam basis data. Ibaratnya seperti meloncat ke setiap cabang pada sebuah pohon. Lalu ada struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah untuk dipergunakan dan dipahami. Struktur milik tabel dari sistem manajemen relasional adalah sebuah format yang dapat dipahami dengan cepat. Basis data jadwal. Contoh dalam penggunaan basis data jadwal adalah pada tabel mata kuliah dalam akses yang disajikan dalam figur 6.4 pada buku sistem informasi manajemen, di mana didefinisikan terlebih dahulu di dalam akses sebelum nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam field data. Kode adalah suatu kunci yang menunjukkan bahwa kode adalah field kunci untuk tabel mata kuliah di mana kode tersebut memuat huruf, digit, ataupun simbol. Konsep basis data. Integrasi logis record yang melintasi berbagai lokasi fisik ini disebut konsep basis data. Lokasi fisik pada media penyimpanan tidak tergantung pada persepsi pengguna akan lokasi logis. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Lalu menentukan kebutuhan data. Yang pertama, melalui pendekatan yang berorientasi pada proses. Untuk mendefinisikan kebutuhan data dalam suatu pendekatan proses oriented, akan dijelaskan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah.
mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu melalui pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan dari pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya perusahaan. Namun, di samping itu kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis ke yang lainnya. Lalu ada teknik-teknik pemodelan data. Di sini sudah ada bagian di mana perencanaan strategis untuk sumber daya informasi terdapat membuat suatu model data perusahaan dan terbagi dalam 3 poin penting. Ada model data perusahaan, mengembangkan basis data, dan basis data. Diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas seperti yang ditunjukkan oleh namanya, berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Kumpulan konseptual field data yang berhubungan ini disebut dengan entitas. Meskipun secara intuitif kita akan langsung tertarik untuk menganggap entitas sebagai tabel-tabel, kita tidak dapat melakukannya. Lalu ada diagram kelas. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field di dalam kelas, dan tindakan yang dilakukan atas kelas. Teknik ini disebut diagram kelas dan merupakan salah satu dari beberapa model rancangan yang berorientasi pada objek. Lalu ada laporan dan formulir. Di sini terbagi dalam 6 poin penting. Yang pertama ada navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, subformulir, dan report atau laporan. Lalu ada query. Query sendiri adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Query pada umumnya memiliki field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi rekod yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur ini adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Berarti lunak DBMS memiliki program besar yang dapat menuntun pengguna menggunakan query dengan cara yang mudah digunakan. Lalu ada administrator basis data. Tugas-tugas administrator basis data dapat dibagi menjadi 4 area utama, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Lalu ada keuntungan DBMS. Yang pertama, mengurangi pengulangan data, dapat mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, serta keamanan yang lebih baik. Namun di samping itu terdapat juga kerugian dari DBMS. Yang pertama, yaitu membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang lebih besar, dan harus mempekerjakan serta memelihara staf DBA. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.